Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga. Setelah sebelumnya kemarin kita membahas terkait dengan apa sih etika, kemudian apa itu moral, dan apa bedanya etika dan moral. Hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga, yaitu terkait dengan teori-teori etika. Sebelum kita membahas terkait dengan teori etika, kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan sifat etika. Apakah etika itu bersifat absolut atau relatif? Jadi sebenarnya sampai saat ini itu masih terjadi perdebatan dan juga perbedaan pandangan di antara para etikawan terkait dengan apakah etika itu bersifat absolut atau justru sebaliknya etika itu bersifat relatif. Para penganut paham etika bersifat absolut itu meyakini bahwa ada prinsip-prinsip etika itu yang bersifat mutlak, di mana berlaku secara universal kapanpun dan dimanapun. Beberapa tokoh penganut paham etika itu bersifat absolut, diantaranya ada filsuf Immanuel Kant dan juga James Russell. Sedangkan sebaliknya, para penganut etika yang bersifat relatif itu meyakini bahwasanya prinsip atau nilai moral yang ada di masyarakat itu berbeda-beda untuk situasi yang berbeda pula. Jadi kalau yang tadi penganut etika bersifat absolut itu meyakini bahwa etika itu mutlak, berlaku secara universal kapanpun dan dimanapun. Sedangkan yang penganut paham etika bersifat relatif, mereka lebih meyakini bahwasanya prinsip dan juga nilai moral itu berbeda-beda tergantung pada situasi yang berbeda pula. Sehingga yang menganut paham etika bersifat relatif, dia meyakini bahwasanya tidak ada prinsip atau nilai moral yang berlaku secara umum. Di antara tokoh-tokoh berpengaruh yang mendukung paham etika bersifat relatif, di sini ada Joseph Fletcher, di mana dia terkenal dengan teori etika situasionalnya. Joseph Fletcher di sini dia berpandangan bahwasanya dia menolak adanya norma-norma moral yang berlaku secara umum, karena kewajiban moral itu selalu bergantung pada situasi konkret, dan juga situasi konkret ini dalam keseharian itu tidak pernah sama. Itu yang argumentasi dari Joseph Fletcher mengapa dia lebih prefer bahwasanya etika itu bersifat relatif, di mana yang dianggap tidak sopan dalam sebuah kebudayaan bisa jadi dianggap sopan oleh kebudayaan yang lain. Itu inti dari etika bersifat relatif. Para penganut paham etika bersifat relatif di sini memberikan sebuah contoh menarik mengenai keyakinan dua suku yang berbeda. Seperti halnya yang dijelaskan tadi, bahwasanya para penganut paham etika bersifat relatif itu meyakini bahwasanya prinsip atau nilai moral tadi kan berbeda di masyarakat untuk situasi yang berbeda pula. Dan di sini mereka memberikan contoh ilustrasi yaitu terkait dengan keyakinan dua suku yang sangat berbeda. Jadi ada suku di Indian namanya suku Katalia dan juga orang-orang Yunani terkait dengan perlakuan terhadap orang tua mereka saat meninggal dunia. Di suku Katalia di Indian, di sana mereka sebagai wujud rasa hormat kepada orang tua mereka yang meninggal dunia, suku Katalia akan memakan jenazah orang tua mereka. Sedangkan kalau yang orang-orang Yunani, mereka akan membakar jenazah orang tua mereka sebagai wujud penghormatan terakhir mereka. Ini merupakan salah satu dari ilustrasi yang nanti dipakai para penganut etika relatif untuk mendukung argumentasi mereka bahwasanya kebudayaan yang berbeda akan menghasilkan kode moral yang berbeda pula. Sementara itu, untuk yang penganut paham etika bersifat absolut, mereka menyatakan bahwasanya ada pokok teoritis yang umum di mana ada aturan-aturan moral tertentu yang dianut secara bersama-sama oleh semua masyarakat. Misalnya terkait dengan aturan mencuri dan membunuh. Jadi mencuri ataupun membunuh itu merupakan salah satu contoh dari prinsip etika yang tidak bisa ditawar-tawar, tidak peduli bagaimana kebudayaan dalam masyarakat tersebut. Itu inti dari para pengamat etika bersifat absolut. Jadi etika itu mutlak, kayak mencuri, membunuh itu sesuatu yang mutlak, merupakan pelanggaran etika, tidak peduli kebudayaan dalam masyarakat itu seperti apa, seperti itu.
Oke, tadi sudah dijelaskan terkait dengan pandangan yang menganut etika bersifat absolut dan juga etika bersifat relatif. Sekarang, bagaimana menurut kalian? Kalian lebih condong kemana? Apakah etika itu bersifat absolut atau etika itu bersifat relatif? Silahkan nanti tulis argumentasi kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa dikasih nama dan juga NIM sebagai poin partisipasi. Oke, kita lanjutkan terkait dengan perkembangan perilaku moral. Sebelum kita membahas terkait dengan perkembangan perilaku moral, ada beberapa definisi yang teman-teman harus pahami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu perilaku moral atau moral behavior, yaitu perilaku yang mengikuti kode moral kelompok masyarakat tertentu. Kemarin kita sudah belajar terkait dengan moral, di mana moral ini kemarin kan berasal dari adat, kebiasaan atau tradisi. Jadi perilaku bermoral di sini adalah perilaku yang mana mengikuti aturan moral yang ada di kelompok masyarakat tertentu. Itu yang dimaksud dengan perilaku moral atau moral behavior. Yang kedua, ada perilaku tidak bermoral atau immoral behavior, yaitu perilaku yang tidak mematuhi harapan kelompok sosial tertentu. Kalau yang tadi perilaku moral itu dia mematuhi kode moral atau aturan moral dari kelompok masyarakat tertentu sebagai hasil dari kebiasaan yang muncul atau tradisi yang muncul dari masyarakat tertentu. Kalau perilaku tidak bermoral, sebagaimana yang kemarin kita juga sudah pelajari, yaitu ada immoral behavior, yaitu perilaku yang tidak mematuhi aturan, tradisi, atau kebiasaan yang ada di kelompok sosial tersebut. Kemudian ada juga perilaku di luar kesadaran moral atau unmoral behavior. Jadi yang dimaksud dengan perilaku di luar kesadaran moral itu adalah perilaku yang menyimpang dari harapan kelompok sosial yang mana lebih disebabkan oleh ketidakmampuan dalam memahami atau mematuhi harapan kelompok sosial. Contoh dari perilaku di luar kesadaran moral itu adalah perilaku anak balita, di mana perilaku anak balita ini nanti termasuk ke dalam kategori perilaku di luar kesadaran moral. Kenapa? Karena anak balita itu belum mampu mematuhi harapan kelompok sosial tertentu. Jadi di luar kesadaran moralnya dia belum mampu untuk memahami terkait dengan tradisi atau aturan atau harapan dari kelompok sosial masyarakat tertentu. Itu yang dimaksud dengan perilaku di luar kesadaran moral atau unmoral behavior. Yang terakhir yaitu ada perkembangan moral atau moral development. Di sini perkembangan moral itu bergantung dari perkembangan intelektual seseorang. Jadi perkembangan moral itu ada hubungannya dengan tahapan-tahapan dari perkembangan intelektual dalam diri seseorang, yang nanti kita pelajari satu-satu bagaimana sih tahapan dari perkembangan moral itu sendiri. Oke, selanjutnya kita membahas terkait dengan teori perkembangan moral. Pada dasarnya, sebenarnya teori perkembangan moral ini itu banyak dibahas dalam ilmu psikologi. Salah satu teori yang sangat berpengaruh itu dikemukakan oleh Lawrence Kohlberg terkait dengan perkembangan moral, teori perkembangan moral, di mana Lawrence Kohlberg di situ mengemukakan 3 tahap perkembangan moral yang kemudian dihubungkan dengan pertumbuhan atau usia anak, di mana ketiga tahap tersebut antara lain yang pertama itu ada pre-konvensional, kemudian konvensional, dan juga post-konvensional. Dan nanti untuk masing-masing tahap ini masih dibagi lagi menjadi 2 sub tahap, sehingga nanti secara keseluruhan berdasarkan teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg itu ada 6 tahapan perkembangan moral. Nanti kita bahas satu-satu. Oke, selanjutnya di sini ada tahap-tahap perkembangan moral anak menurut Kohlberg. Di situ ada beberapa tingkatan, bisa teman-teman lihat di tabel. Jadi, teori perkembangan yang dikemukakan oleh Kohlberg di sini dia menunjukkan bahwa sikap moral itu bukan hasil sosialisasi atau pelajaran yang mana diperoleh dari kebiasaan, melainkan menurut Kohlberg, tahapan perkembangan moral sendiri itu adalah ukuran dari tinggi rendah moral seseorang dari segi proses penalaran yang mendasarinya, bukan dari sikap moralnya. Dimana dilihat di situ dibagi ada
3 tingkatan. Yang tingkat pertama ada prekonvensional, itu ketika rentang usianya 0 sampai dengan kurang dari 10 tahun. Kemudian tingkat yang kedua ada konvensional, usia 10 sampai 13 tahun. Dan tingkat yang ketiga adalah postkonvensional, di mana usianya lebih dari 13 tahun. Kemudian dari tingkat itu tadi dibagi lagi menjadi 2 sublevel setiap tingkatnya. Untuk tingkat yang pertama prekonvensional ada orientasi pada hukuman, orientasi pada hadiah. Sedangkan untuk tingkat yang kedua dibagi lagi menjadi 2 sublevel juga, ada orientasi anak baik, orientasi otoritas. Kemudian yang tingkat ketiga untuk postkonvensional juga dibagi lagi menjadi 2, ada orientasi kontrak sosial dan juga orientasi prinsip etika. Pada dasarnya dengan model ini, si Kohlberg sendiri itu sebenarnya ingin menyimpulkan bahwa ada hubungan antara pertambahan umur dengan tingkat perkembangan moral seseorang. Jadi pada usia dini, kesadaran moral seseorang itu kan belum berkembang, di mana setiap tindakannya itu akan didasarkan atas kepentingan diri sendiri atau self-interest. Sehingga yang dapat mengontrol ataupun membatasi tindakannya itu adalah faktor-faktor eksternal atau kekuatan di luar dirinya. Di mana makin bertambah usia seseorang, diharapkan pula makin meningkatkan pula kesadaran moralnya. Artinya bahwa kecenderungan setiap tindakan itu akan lebih banyak dikendalikan oleh faktor-faktor internal atau prinsip kesadaran etika dalam dirinya sendiri atau self control. Jadi kalau pada usia dini tadi kita akan lebih mementingkan pada diri sendiri atau self interest, dan diharapkan dengan bertambahnya perkembangan intelektual seseorang diharapkan juga akan meningkatkan perkembangan moralnya. Jadi dari yang semula tadi self interest menjadi self control. Jadi kontrolnya berasal dari diri kita sendiri. Kode etik ataupun prinsip-prinsip etika lain itu akan lebih mudah untuk diimplementasikan dalam suatu masyarakat yang mana kesadaran moralnya itu telah mencapai tingkat tinggi, yaitu tingkat ketiga. Jadi ketika pada masa tingkat ketiga atau post konvensional, ketika usianya itu lebih dari 13 tahun, maka untuk penyerapan dan pengimplementasian prinsip-prinsip etika itu akan lebih mudah dipahami. Itu tadi menurut si Lawrence Kohlberg. Tapi pada dasarnya, pada praktiknya sekarang ini bisa kita lihat bahwasanya pertambahan usia seseorang itu tidak serta-merta diikuti dengan pertumbuhan tingkat kesadaran moralnya. Ada anak kecil yang sudah attitude-nya sudah baik sejak kecil, tapi ada juga yang sudah pada usia post konvensional di mana usia lebih dari 13 tahun tetapi masih perilakunya masih tidak beretika dan juga tidak bermoral. Contoh lain misalkan seperti korupsi, kemudian manipulasi justru banyak dilakukan oleh golongan tua yang secara moral seharusnya itu sudah berada pada tingkat yang ketiga, yaitu post konvensional. Selanjutnya kita masuk ke teori-teori etika. Jadi ada 5 teori etika yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama ada egoisme, yang kedua ada utilitarianisme, ada deontologi, dan yang keempat ada teori hak, dan yang kelima ada teori keutamaan. Nanti kita akan bahas satu-satu terkait dengan masing-masing teori etika tersebut. Teori yang pertama yaitu terkait dengan egoisme, di mana egoisme ini adalah tingkah laku yang didasarkan atas dorongan untuk keuntungan diri sendiri daripada untuk kesejahteraan orang lain. Teori yang mengemukakan bahwa segala perbuatan atau tindakan selalu disebabkan oleh keinginan untuk menguntungkan diri sendiri atau self-interest, jadi lebih mementingkan pada egonya sendiri, kepentingannya diri sendiri. Selanjutnya, James Rachel tahun 2004 di sini membagi 2 konsep yang berhubungan dengan egoisme. Yang pertama ada egoisme psikologis dan yang kedua ada egoisme etis. Pada dasarnya, kedua konsep ini tampak mirip karena keduanya sama-sama menggunakan kata egoisme. Namun sebenarnya keduanya mempunyai pengertian yang berbeda. Yang pertama yaitu ada egoisme psikologis, di mana egoisme psikologis adalah teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia itu dimotivasi oleh kepentingan berkutat diri atau selfish. Di mana menurut teori ini, orang boleh saja yakin bahwa apa tindakan mereka itu bersifat luhur
dan suka berkorban misalkan, namun pada kenyataannya semua tindakan tersebut itu hanyalah ilusi. Jadi pada kenyataannya setiap orang itu hanya peduli pada dirinya sendiri. Jadi menurut teori ini tidak ada tindakan yang sesungguhnya bersifat altruisme. Apa sih altruisme itu? Altruisme itu adalah suatu tindakan yang peduli pada orang lain atau mengutamakan kepentingan orang lain dengan mengorbankan kepentingan dirinya sendiri. Jadi seakan-akan dia peduli, padahal aslinya itu dia nggak peduli. Seperti itu. Contohnya apa, Bu? Egoisme psikologis. Yaitu salah satunya yaitu ada stalking mantan. Ayo, siapa yang pernah stalkingin mantannya? Di stalking mantan di sini itu egoisme psikologis kita itu akan diuji apakah kita akan berkutat diri atau selfish ataukah tidak berkutat diri. Jikalau hanya menginginkan kebaikan dan tak peduli pada yang lain, maka Anda disebut berkutat diri. Tetapi jikalau Anda juga menginginkan yang lain bahagia dan bertindak atas dasar keinginan itu, maka tindakanmu itu termasuk tindakan yang tidak berkutat diri. Itu yang dimaksud dengan berkutat diri dan juga tidak berkutat diri. Sedangkan untuk egoisme etis itu adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri atau self-interest. Bisa dilihat contohnya di gambar. Di situ ada orang yang lagi ngerokok dengan santainya tanpa memperdulikan orang-orang di sekitarnya yang terganggu karena asap rokoknya. Itu tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri atau self-interest. Jadi yang membedakan antara tindakan berkutat diri atau selfish dengan tindakan untuk kepentingan diri sendiri itu adalah pada akibatnya terhadap orang lain. Tindakan yang berkutat diri itu ditandai dengan ciri mengabaikan atau merugikan kepentingan orang lain. Sedangkan tindakan yang mementingkan diri sendiri tidak selalu merugikan kepentingan orang lain. Dengan perbedaan pemahaman di atas, jelas bahwa paham egoisme psikologis itu dilandasi oleh ketamakan, sehingga tidak dapat dikatakan tindakan tersebut bersifat etis. Selanjutnya yaitu ada teori utilitarianisme. Jadi teori utilitarianisme ini dipelopori oleh David Hume dan kemudian dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan juga John Stuart. Utilitarianisme ini berasal dari kata Latin yaitu utilis atau utility yang berarti manfaat atau bermanfaat. Menurut teori ini, suatu tindakan dapat dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat. Ukuran baik tidaknya itu dilihat dari akibat, konsekuensi atau tujuan dari tindakan itu. Jadi utilitarianisme ini berkebalikan dengan paham egoisme, di mana kalau tadi paham egoisme itu lebih mementingkan kepentingan diri sendiri, kalau yang utilitarianisme ini lebih mengutamakan kebermanfaatan untuk orang lain. Kemudian teori yang selanjutnya ada teori etika deontologi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu deon yang berarti kewajiban. Teori ini dipelopori oleh Immanuel Kant, yang mana teori ini berbeda dengan paham sebelumnya menilai etis atau tidaknya suatu tindakan itu berdasarkan hasil, tujuan atau konsekuensi dari tindakan tersebut. Namun dalam deontologi semua itu tidak ada kaitannya sama sekali. Jadi, paradigma teori deontologi ini sangat berbeda dengan paham egoisme ataupun utilitarianisme yang sudah kita bahas sebelumnya. Kedua teori tersebut itu, baik itu teori egoisme maupun teori utilitarisme, itu sama-sama menilai baik buruknya dari suatu tindakan dari akibat, konsekuensi, dan tujuan dari tindakan tersebut. Bila akibat dari tindakan tersebut memberi manfaat untuk individu atau untuk diri sendiri, maka itu masuk ke dalam teori egoisme. Tetapi kalau dari tindakan tersebut kemudian memberikan manfaat untuk kelompok masyarakat atau banyak orang, maka itu termasuk ke dalam teori utilitarianisme.
Selanjutnya ada teori hak, di mana menurut teori hak itu adalah suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik bila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia sendiri didasarkan atas beberapa sumber otoritas. Yang pertama ada hak hukum, hak moral atau kemanusiaan, dan yang ketiga ada hak kontraktual. Untuk hak legal atau hukum itu adalah hak yang didasarkan atas sistem atau yurisdiksi hukum dari suatu negara. Jadi didasarkan dari aturan perundang-undangan di suatu negara. Kemudian ada hak moral. Tadi hak moral ini dihubungkan dengan pribadi manusia secara individu atau dalam kelompok. Jadi bukan dalam masyarakat luas. Kemudian ada yang terakhir hak kontraktual, itu adalah mengikat individu-individu yang membuat kesepakatan atau kontrak bersama dalam wujud hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pada tingkat perusahaan, teori HAM ini banyak dirujuk untuk menilai tindakan manajemen terhadap karyawannya. Apakah karyawan diperlakukan secara manusiawi atau tidak. Sedangkan pada pemerintahan dan kerjasama antar negara ada PBB, para pemerhati HAM dan juga organisasi-organisasi kemanusiaan seperti lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Mereka ini berfungsi sebagai penjaga HAM bagi tindakan setiap pemerintah terhadap warga negaranya. Kalau tadi perusahaan itu menilai tindakan manajemen perusahaan terhadap karyawannya, kalau dalam pemerintah di sini untuk menilai tindakan setiap pemerintah terhadap warga negaranya. Apakah sesuai dengan HAM atau tidak. Yang terakhir ada teori keutamaan atau virtue theory. Teori keutamaan ini berdasarkan dari manusianya, di mana teori ini tidak lagi mempertanyakan suatu tindakan tetapi berangkat dari pertanyaan mengenai sifat-sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seseorang agar bisa disebut sebagai manusia utama, dan sifat-sifat atau karakter yang mencerminkan manusia hina. Karakter atau sifat utama di sini berarti disposisi sifat atau watak yang telah melekat ataupun dimiliki oleh seseorang dan memungkinkan dia untuk selalu bertingkah laku yang secara moral dinilai baik, sedangkan yang melakukan tingkah laku buruknya secara moral disebut sebagai manusia hina. Itu yang dimaksud dalam konsep teori keutamaan. Jadi dari teori keutamaan ini berbeda dengan teori-teori sebelumnya, di mana dasar pemikiran teori keutamaan di sini sangat berbeda. Teori ini tidak lagi mempertanyakan suatu tindakan, tetapi berangkat dari pertanyaan mengenai sifat-sifat atau karakternya, di mana karakter seseorang itu ditentukan oleh kebiasaannya, sedangkan kebiasaan itu dibentuk oleh tindakan yang berulang-ulang. Tindakan yang berulang-ulang ini ditentukan oleh tujuan atau makna hidup yang ingin dicapai, dan juga makna hidup ini ditentukan dari pola berpikir kita sendiri. Di mana dalam teori keutamaan ini pada intinya itu dia memandang sikap atau akhlak seseorang seperti itu. Silahkan nanti kalau masih ada pertanyaan terkait dengan teori-teori etika, silahkan nanti bisa ditanyakan di grup WA kita nggih.